Dunia, salam Santara dari Sabang sampai Maroke, dari Mina sampai Pulau Rote. Mantara iman kita, mantara kasih kita, mantara pengharapan kita tentu kita dalam Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita dan Juru Selamat dunia. Dan katakan bahwa Yesus bukan Tuhan, jangan katakan pula bahwa Yesus bukan Juru Selamat. Dia adalah Tuhan, dia adalah Juru Selamat. Kalau engkau percaya, engkau akan diselamat. Kalau tidak percaya, engkau akan dihukum. Yohanes 3:6. Yesus sudah berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tiada seorang sampai kepada Allah kalau tidak melalui aku. Mantap. Dan Petrus mengatakan dalam Kisah 4 ayat 23, Kisah 4 ayat 12, dan keselamatan tidak ada dalam siapapun juga selain dalam Dia Yesus Kristus, karena di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita diselamatkan. Haleluya. Dan juga Paulus mengatakan dalam Kisah 6 ayat 31, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus, maka engkau akan diselamatkan, engkau dan seisi rumahmu. Mantap! Selamat pagi bagi kita semuanya. Semoga semangat Roh Kudus ada bersama dengan kita. Doa dan harapan saya, kekuatan Tuhan, kekuatan firman, kekuatan Roh Kudus, kekuatan doa, kekuatan iman akan menyertai kita mulai saat ini sampai selama-lamanya. Puji nama Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Allah, kita berdoa. Tuhan Yesus, kiranya Tuhan menolong kami yang senantiasa berharap dan bersandar, dan mereka juga yang sedang mendengar di luar sana. Tuhan, kiranya Tuhan memberkati dengan segala persoalan mereka. Tuhan nyata dalam hidup mereka, dalam hidup kami semua, dalam nama Yesus. Amin. Puji nama Tuhan. Saya akan membacakan Mazmur 23 ayat 1. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Jadi sampai di sini ayat ini. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Dan sekaligus menjadi tema kita, Tuhan gembalaku, takkan kekurangan aku. Dan ini kita sudah tahu siapa yang menuliskan surat ini, yang tentu dia punya pengalaman empiris dengan Tuhan, dengan firman Allah yang diyakininya dan dipercayainya, Daud. Dari ayat yang baru kita baca, saya akan menanyakan apa alasan Daud sehingga ia mengatakan Tuhan gembalaku, takkan kekurangan aku. Alasan Daud sehingga ia mengatakan Tuhan gembalaku, takkan kekurangan aku, menurut Mazmur 1 ayat 1a adalah sebab apa? God is supernatural provision. Jadi Tuhan itu penyedia yang supranatural, yang ajaib. Dan kita tahu bagaimana Daud dalam situasi kondisi apapun senantiasa Tuhan menolong dia. Bertarung dengan raksasa Goliat dengan dia di usianya yang masih remaja, Tuhan menyertai dia. Dia memberikan kemampuan bagi Daud untuk membunuh. Allah yang supranatural, penyedia Allah yang supranatural. Dan Daud katakan itu karena dia sadar bahwa bukan hanya soal makan minum, dalam segala hal, karena Allah itu Allah yang menyediakan segala-galanya. Karena apa? Dia adalah Allah yang Maha Kuasa. Jadi kalau kita mengetahui dia Allah yang Maha Kuasa, kenapa kita harus takut? Kenapa kita harus bimbang dengan pemeliharaan dan perlindungan Tuhan? Dan kalau kita percaya kepada Tuhan, kenapa kita harus lari kepada yang lain, kepada manusia, mengandalkan orang-orang hebat, mengandalkan orang-orang kaya, dan lain sebagainya. Mengapa kita nggak datang kepada Allah yang menciptakan langit dan bumi, Allah yang disembah oleh Daud, sehingga kita juga bisa berkata, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Jadi kalau Tuhan menjadi gembala kita, dia adalah penyedia yang sangat luar biasa. Dalam Kejadian 17 ayat 1, dia berkata kepada Abraham, aku adalah Allah yang Maha Kuasa. Artinya, pada saat usia dari Abraham 99 tahun, tahun depan bahwa dia akan mengenai anak, hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela. Hiduplah di hadapanku dengan benar-benar. Hiduplah di hadapanku dengan sungguh-sungguh mempermuliakan dia.
Jadi Allah yang Maha Kuasa itu menyediakan setiap apapun yang kita butuhkan dalam hidup ini. Dia adalah Allah yang omnisien, Allah yang maha tahu dan akan terus tahu akan segala kebutuhan. Dia terus juga Allah yang omnipresent, yang akan terus menyatakan diri kepadamu kehadirannya itu. Sebabnya Tuhan mengatakan, aku menyertai engkau sampai pada kesudahan zaman. Jadi kalau Tuhan yang maha kuasa itu hadir bersama-sama dengan engkau, kenapa kita harus bimbang dalam hidup ini? Saya melihat beberapa tayangan di TikTok, bagaimana mungkin seseorang yang punya kekayaan yang bagaimana mungkin seseorang yang lapar lalu mengambil milik orang, lalu dia dianiaya dan kemudian 2 hari kemudian meninggal. Di manakah kemanusiaan kita sekarang ini? Hari Minggu yang lalu saya berkata bahwa manusia telah kehilangan kasih karena adanya dosa, hati membatu dan meninggalkan Tuhan, dan pada akhirnya mementingkan dirinya sendiri. Dan ada juga yang saya lihat bagaimana seorang ayah dan seorang anak yang lagi cari perondolan. Saya dulu sering lakukan itu, cari perondolan, ya. Dan tapi waktu itu kalau cari perondolannya tidak masalah karena perkebunan itu cukup luas. Yang tidak boleh itu adalah mengambil tandannya, ya. Nah, tetapi sekarang sudah tidak boleh lagi juga, ya. Nah, yang mau saya katakan kepada kita adalah bahwa kenapa saya tahu, karena saya pernah pulang kampung, jadi tidak boleh lagi orang mengambil kerondolan, yang jatuh satu-satu itu tidak boleh lagi. Nah, orang tua dan anak ini menghadapi hari lebaran, kesusahan makan, dan sementara pemerintah mengeluarkan 1 triliun untuk orang ya makan, kepada yang tidak mampu maupun kepada yang mampu, kepada guru-guru yang honorer ataupun kepada guru-guru yang pegawai negeri. Nggak tepat sasaran. Sementara ada banyak orang-orang yang kelaparan di luar sana yang tidak terdeteksi. Kalaupun terdeteksi, pemerintah tidak lagi bisa berbuat apa-apa karena semua anggaran dicurahkan hanya untuk ini. Saya tidak tahu kapan terakhir setelah pemerintahan Prabowo ini adanya pelatihan-pelatihan dilakukan kepada anak-anak muda untuk bangkit, untuk membangun dunia usaha. Saya tidak tahu, karena selama ini ya yang saya tahu di masa Pak Jokowi banyak. Tapi yang mau saya katakan kepada kita adalah supaya kita tetap hidup berpadan dengan apa yang ada pada kita. Memang Allah itu Allah yang menyediakan bagi kita. Tapi ada banyak orang-orang yang tidak percaya, yang mengalami penderitaan di luar sana. Yang bersyukurlah Anda kalau bisa percaya kepada Tuhan Yesus Kristus dan Anda melihat banyak hal pertolongan Tuhan dalam hidup. Engkau tidak akan dibiarkannya kekurangan. Singa-singa muda boleh mati kelaparan, tetapi orang-orang yang percaya kepada Tuhan tetap akan dipelihara Tuhan. Yang kedua dikatakan bahwa karena ada angin. Yang kedua dikatakan God is good. Jadi karena Allah itu baik untuk menyediakan semua yang kau butuhkan. Karena Dia Allah Maha Kuasa. Baik karena Dia Allah yang baik. God is love. Dalam 1 Yohanes 4 ayat 8. Dia baik karena Dia tidak ingin engkau menderita. Dia tidak ingin engkau susah. Kalaupun ada proses dalam hidupmu, ketika engkau terus percaya kepada Dia, itu akan membuat proses itu menjadi indah. Supaya apa? Supaya engkau menjadi dewasa, engkau dapat menjadi saksi bagi orang lain ketika orang mengalami masa yang sulit dalam hidup mereka. Saya bukan tidak pernah mengalami masa-masa sulit, tapi saya mengatakan bahwa Tuhan senantiasa tampil sebagai pembela setelah beberapa waktu kesulitan itu terjadi. Dan saya tetap yakin dan percaya di tengah-tengah keadaan yang belum dijawab oleh Tuhan, kita harus tetap percaya bahwa Tuhan itu baik. Tuhan tidak pernah melakukan yang jahat. Jangankan kepada orang-orang benar,
Jangankan kepada orang-orang yang hidup suci, kudus di hadapan Allah, kepada orang-orang yang jahat saja Tuhan melakukan hal yang baik. Buktinya Tuhan memberikan hujan kepada mereka juga. Buktinya Tuhan menyelamatkan juga orang-orang yang selamat, ada yang mau diselamatkan. Buktinya Tuhan juga menolong, menyatakan segala kemurahannya kepada orang-orang berdosa. Jadi karena apa? Karena Dia Allah yang baik. Yang ketiga adalah God is love. Allah itu kasih. Jadi bagaimana mungkin ciptaannya, orang yang dikasihinya dibiarkannya menderita sampai Dia rela memberikan nyawanya hanya untuk menyelamatkan saya dan saudara. Kalau nyawanya saja diberikan, makanya dalam Yohanes 10 ayat yang 11, God, I am the good shepherd, give his life for the sheep. Akulah gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Yesus memberikan nyawanya bagi kita karena Allah itu mengasihi kita. Dan semuanya itu dipertaruhkannya untuk saya dan saudara yang percaya kepada. Kalau kita mendapat secara khusus, tapi ada juga orang-orang yang tidak secara khusus. Artinya Tuhan juga memperlakukan mereka hal yang baik. Dan tetapi bagi orang-orang yang betul-betul percaya kepadanya, ada hak-hak istimewa kita. Satu contoh, ketika engkau sakit, kita tidak akan pulang pertolongan, tumpang tangan, sembuh. Saya tidak tahu apakah saya selama percaya pada Yesus Kristus 1 Maret 1987, saya menumpangkan tangan ketika saya sakit. Pernah ke dokter? Pernah. 5.000. Tapi sejak itu, waktu awal menikah, tapi sejak itu saya katakan sama istri saya tidak tolong hargai iman saya. Dan itulah sebabnya sampai hari ini Tuhan menyatakan segala kebaikannya, kasihnya. Karena apa? Dia yang membuat kita tidak kekurangan. Kalau Tuhan menjadi gembala kita tidak dibuatnya kekurangan. Tidak kekurangan pertolongan, tidak kekurangan kasih sayang, tidak kekurangan segala hal yang baik yang indah, tidak kekurangan kesehatan, tidak kekurangan pemeliharaan, perlindungan, dan lain sebagainya. Dan itulah sebabnya pentingnya kita menjadikan Tuhan. Ini bagian pertama ya. Pentingnya Tuhan menjadi gembala kita supaya kita merasakan kebaikan Tuhan. Ingat bahwa Tuhan itu adalah gembala kita yang baik. Pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Tetapi aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Yohanes 10 ayat 10. Jadi Tuhan tidak akan pernah membiarkan Anda. Kalau pencuri datang, jangan biarkan dia datang untuk merusak imanmu, merusak keyakinanmu, merusak supaya engkau jangan jadikan dia gembala. Justru setan kita jadikan gembala, supaya setan merajai kita dan membuat kita menderita. Jangan, dia hanya datang mencuri, membunuh dan membinasakan. Tapi Yesus datang untuk memberikan hidup, Zoe di sana, hidup yang kekal, dan juga memberikan kelimpahan dalam hidup. Haleluya. Puji nama Tuhan. Banggalah mempercayakan dirimu kepada Tuhan, dan biarlah kau taruh firman Allah ini. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Kalau itu terjadi dalam hidupmu, kalau engkau menjadikan Tuhan menjadi gembala, maka ayat itu akan dipenuhi, digenapi bagi setiap orang yang percaya, termasuk kepada saya dan kepada kita semua. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, biarlah Tuhan memberkati firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Di seri yang pertama ini, Tuhan Yesus memberkati. Kami bersyukur, kami berterima kasih, dan kami juga berdoa supaya Tuhan menyatakan kuasa-Mu dan pertolongan-Mu kepada mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mereka yang sakit, arahkan tangan-Mu kepada Tuhan. Dalam nama Yesus, segala sakit penyakit mereka derita keluar
Tuhan dan oleh Bilurus engkau sembuh. Dan ketika engkau membutuhkan pertolongan yang dari Tuhan, datang pada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, lihat tangan-tangan ini serahkan kepadamu. Mereka butuh mujizatmu, pertolonganmu, kebaikanmu, kasihmu di dalam kehidupan mereka. Engkau nyatakan karena engkau baik, karena engkau mengasihi mereka, engkau penyedia yang supranatural bagi kami. Di dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Selamat pagi, selamat kita beraktivitas tentunya bersama dengan Tuhan Yesus Kristus. Dan biar semangat pagi terus menyertai. Kalau kita ingin berdonasi, ada nomor-nomor di bawah ini. Kiranya Tuhan memberkati kita. Mantap, mantap, mantap.